Albert Ellis lahir pada tahun 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania. Beliau dibesarkan di New York City Ellis. Ia adalah seorang penulis yang sangat produktif, bahkan sebelum berbagai penerbitan di bidang psikologi. Ia telah mempublikasikan lebih dari 800 makalah dalam berbagai jurnal dan antologi psikologi, psikiatri, dan sosiologi. Salah satu teorinya adalah RED. RED dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1962. Sebagaimana diketahui, aliran ini dilatar belakangi oleh filsafat eksistensialisme yang berusaha memahami manusia sebagaimana adanya. Manusia adalah subjek yang sadar akan dirinya dan sadar akan objek-objek yang dihadapinya. Manusia adalah makhluk berbuat dan berkembang dan merupakan individu dalam satu kesatuan yang berarti manusia bebas, berpikir, bernapas, dan berkehendak. Red yang menolak pandangan aliran psikoanalisis berpandangan bahwa peristiwa dan pengalaman individu menyebabkan terjadinya gangguan emosional. Menurut Ellis, bukanlah pengalaman atau peristiwa eksternal yang menimbulkan emosional, akan tetapi tergantung kepada eksternal yang menimbulkan emosional. Akan tetapi tergantung kepada pengertian yang diberikan terhadap peristiwa atau pengalaman itu. Gangguan emosi terjadi disebabkan pikiran-pikiran seseorang yang bersifat irasional terhadap peristiwa dan pengalaman yang dilaluinya. Konsep dasar. Beberapa komponen penting dalam perilaku irasional dapat dijelaskan dengan simbol-simbol berikut, yaitu A, B, C, D, dan E. Yang pertama ada activating atau peristiwa yang menggerakkan individu. Yang kedua ada belief, keyakinan irasional terhadap A. Yang ketiga ada konsekuensi dari pemikiran irasional terhadap emosi melalui self-verbalization. Yang keempat ada dispute, keyakinan yang saling bertentangan. Yang kelima ada efek, terbagi dua, yaitu efek kognitif yang terjadi karena pertentangan dalam keyakinan irasional dan efek behavior, terjadi perubahan perilaku karena keyakinan irasional. Untuk konsep dasar yang dikembangkan oleh Ellis dalam Wills adalah sebagai berikut. 1. Pemikiran manusia adalah penyebab dasar dari gangguan emosional. Reaksi emosional yang sehat maupun tidak sehat bersumber dari pemikiran itu. Yang kedua, manusia mempunyai potensi pemikiran rasional dan irrasional. Dengan pemikiran rasional dan inteleknya, manusia dapat terbebas dari gangguan emosional. Yang ketiga ada pemikiran irasional bersumber pada disposisi lewat pengalaman masa kecil dan pengaruh budaya. Yang keempat, pemikiran dan emosi tidak dapat dipisahkan. Kelima, berpikir logis dan tidak logis dilakukan dengan simbol-simbol bahasa. Keenam, pada diri manusia sering terjadi self-verbalization, yaitu mengatakan sesuatu yang terus-menerus pada dirinya. Yang ketujuh, pemikiran tak logis irasional dapat dikembalikan kepada pemikiran logis dengan reorganisasi persepsi. Pemikiran tak logis itu merusak dan merendahkan diri melalui emosionalnya. Teknik-teknik konseling. Pendekatan konseling rasional emotif menggunakan berbagai teknik yang bersifat kognitif, afektif, dan behavioral yang disesuaikan dengan kondisi klien. Beberapa teknik yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, ada teknik-teknik emotif yaitu afektif. Assertive training, yaitu teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku tertentu yang diinginkan. Sosiodrama, yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan perasaan-perasaan negatif melalui suatu suasana yang didramatiskan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya secara lisan, tulisan, ataupun melalui gerakan-gerakan dramatis.
Self-modeling, yakni teknik yang digunakan untuk meminta klien agar berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Imitasi, yakni teknik yang digunakan di mana klien diminta untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Yang kedua, ada teknik-teknik behavioristik atau behavioral. Reinforcement atau penguatan yakni teknik yang digunakan untuk mendorong klien ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal atau reward ataupun punishment hukuman. Social modeling atau pemodelan sosial yakni teknik yang digunakan untuk memberikan perilaku-perilaku baru pada klien. Life models atau model dari kehidupan nyata yang digunakan untuk menggambarkan perilaku-perilaku tertentu, khususnya situasi-situasi interpersonal yang kompleks dalam bentuk percakapan sosial, interaksi dengan memecahkan masalah-masalah. Ketiga, ada teknik-teknik kognitif, homework assessment, pemberian tugas rumah. Dalam teknik ini, klien diberikan tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, serta menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan. Teknik ini sebenarnya dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan sikap-sikap tanggung jawab, kepercayaan pada diri sendiri, serta kemampuan untuk pengarahan diri, pengelolaan diri klien, serta mengurangi ketergantungan kepada konselor atau terapis. Asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih keberanian klien dalam mengekspresikan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan melalui role playing atau bermain peran, rehearsal atau latihan, dan social modeling atau meniru model-model sosial. Tugas konselor. Konseling rasional emotif dilakukan dengan menggunakan prosedur yang bervariasi dan sistematis, yang secara khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku dalam batas-batas tujuan yang disusun secara bersama-sama oleh klien dan konselor. Operasionalisasi tugas konselor antara lain: A. Lebih edukatif, direktif kepada klien dengan cara banyak memberikan cerita dan penjelasan, khususnya pada tahap awal mengkonfrontasikan masalah klien secara langsung. B. Menggunakan pendekatan yang dapat memberi semangat dan memperbaiki cara berpikir klien, kemudian memperbaiki mereka untuk dapat mendidik dirinya sendiri dengan gigih dan berulang-ulang menekankan bahwa ide irasional itulah yang menyebabkan hambatan emosional pada klien. C. Mendorong klien menggunakan kemampuan rasional pada emosinya. D. Menggunakan pendekatan didaktif dan filosofis, menggunakan humor dan menekan sebagai jalan mengkonfrontasikan berpikir secara irasional. Tujuan konseling rasional emotif terapi ada dua. Yang pertama, memperbaiki perubahan sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis, agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-actualization-nya, seperti mungkin melalui tingkah laku kognitif dan efektif yang positif. Yang kedua, menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, merasa was-was, dan rasa marah. Pengalaman klien dalam konseling rasional emotif terapi yaitu ada dua. Yang pertama, pengalaman utama klien dalam rasional emotif terapi adalah mencapai pemahaman rasional emosi terapi, berasumsi bahwa pencapaian pemahaman emosional oleh klien atas sumber-sumber gangguan yang dialami adalah bagian sangat penting dari proses terapeutik. Yang kedua, rasional emotif terapi menekankan pengalaman-pengalaman di sini atau sekarang dan kemampuan klien untuk merubah pola-pola berpikir atau beremosi